Kisah ini diangkat dari pembacaan firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 15 tentang sang anak yang hilang. Dan kita semuanya dapat melihat dalam kisah ini ada seorang ayah yang setia dan seorang anak yang memutuskan meninggalkan ayahnya dan seorang anak sulung yang ada di rumah. Dan apa yang mereka alami dalam hidup mereka, ketiga-tiganya ini bukanlah sesuatu yang scripted, tapi adalah sesuatu yang hasil daripada keputusan-keputusan, choices and decisions, keputusan-keputusan yang mereka ambil dalam kehidupan mereka. Si anak bungsu mempunyai keputusan dan mengambil keputusan itu dan menghidupinya. Begitu pula anak sulung dan begitu pula sang ayah. Dan hari ini juga Tuhan ingin berbicara kepada Anda dengan saya lewat pesannya tentang keputusan-keputusan kita dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat ingin terlibat dan Dia mempunyai pemikiran-pemikiran yang selalu memikirkan tentang apa yang terbaik bagi kita. Tapi juga pada satu sisi Dia menghormati kita, Dia menghargai kita. Dia bukan Tuhan yang memaksakan kehendaknya pada kita. Sehingga kita pun diberikan hak untuk mengambil keputusan. Izinkan Dia berbicara pada Anda hari ini tentang keputusan-keputusan hidup kita. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, jika Engkau tidak mengizinkan setiap hari Minggu berlalu, terutama saat kami datang dalam hadirat-Mu hanya sekedar menjadi satu ibadah agama. Tapi Engkau memakai setiap momen itu untuk mencurahkan hati-Mu, untuk mencurahkan hadirat-Mu supaya kami makin mengerti Engkau, kami makin dekat padamu, dan hidup kami pun makin mengalami-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan bebas, berbicara pada hidup kami, melalui firman-Mu ini. Kami mengasihi Engkau Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus yang mengasihi Dia berkata, amin, amin. Setiap kita mempunyai hak untuk mengambil keputusan. Dan sangat-sangat menarik bahwa whether you like it or not, Tuhan juga sangat memperhatikan keputusan yang kita ambil. Saya mempelajari sedikit tentang keputusan yang diambil sebagian besar setiap kita. Mereka mengadakan survei, bertanya kepada 2.000 orang dewasa tentang keputusan yang mereka ambil dalam hidup mereka. Dan sangat menarik bahwa hasil survei menunjukkan bahwa hampir 30%, sepertiga daripada orang-orang dewasa yang disurvei, mereka mengakui bahwa mereka hampir sepertiga dari orang dewasa membuat 4 keputusan yang salah, keputusan besar yang salah dalam hidup mereka. Itu yang mereka temukan secara rata-rata. Dan sangat menarik, majalah Forbes membuat satu penelitian di antara pengusaha-pengusaha besar, pengusaha-pengusaha top, tentang keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang mereka ambil. Dan setelah survei mereka menemukan bahwa 85% daripada pengusaha-pengusaha yang terbesar itu mengalami stres melalui keputusan-keputusan yang mereka ambil. Mereka merasa, banyak daripada mereka yang merasa bersalah akan keputusan yang mereka ambil. Banyak juga yang menyesal dengan keputusan-keputusan yang diambil. Dan lebih banyak lagi yang merasa sangat-sangat insecure, merasa sangat-sangat tidak aman akan keputusan-keputusan yang mereka ambil. Bayangkan ini adalah pengusaha-pengusaha yang sukses, yang besar. Dan sangat menarik bagi saya membaca satu hasil rangkuman daripada para suster, para perawat di rumah sakit yang tugasnya adalah menemani orang-orang yang segera akan menutup usia. Dan mereka mulai mencatat ada 5 regrets, 5 penyesalan terbesar daripada orang-orang yang sebagian besar orang yang segera akan tutup usia, akan keputusan-keputusan yang mereka ambil sepanjang hidup mereka.
Penyesalan terbesar nomor 1 yang mereka temukan adalah penyesalan itu adalah mereka, orang-orang yang hampir tutup usia ini merasa bahwa mereka menyesal karena mereka kurang menunjukkan cinta kasih kepada orang-orang yang paling dekat dan mereka paling hargai dalam hidup mereka. Itu adalah satu penyesalan terbesar karena mereka memutuskan untuk lebih melakukan hal yang lain. Penyesalan kedua adalah yang paling disesali oleh orang-orang di akhir hidupnya adalah mereka menyesal karena tidak menjadi pasangan yang lebih baik, tidak menjadi orang tua ataupun menjadi anak yang lebih baik di dalam keluarga mereka. Penyesalan yang ketiga adalah banyak yang menyesal karena telah memutuskan untuk menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mengurus urusan mereka sehingga mereka kehilangan banyak momen-momen penting yang terjadi dalam hidup orang-orang yang mereka kasihi. Karena saking sibuk dengan apa yang mereka mau kerjakan. Keputusan yang paling disesali yang kelima adalah banyak daripada mereka sangat menyesal melewati hidup dengan memilih untuk selalu khawatir. Selalu khawatir, penuh dengan kekhawatiran. Ada saja yang bikin khawatir, ada saja yang dikhawatirkan, ada saja yang membuat emosi. Dan tidak memilih untuk bersyukur. Dan tidak memilih untuk hidup dan menikmati kebaikan Tuhan. Yang kelima, penyesalannya adalah mereka tidak memutuskan untuk sungguh-sungguh menjaga kesehatan. Baik kesehatan hati, jiwa, terutama kesehatan tubuh. Saya nggak tahu apakah ini berbicara tentang Anda juga dan hidup Anda. Saya kasih 2 bonus. 2 keputusan yang sangat-sangat disesali. Yang keenam, ini bonus. Mereka menyesal karena tidak mengambil lebih banyak keputusan untuk melakukan hal-hal yang baik bagi orang-orang sekeliling mereka. Dan yang ketujuh, mereka menyesal karena memutuskan memakai hidup mereka untuk mengejar hal-hal yang pada akhirnya ternyata tidak terlalu penting bagi hidup mereka. Pertanyaannya pada kita adalah gimana dengan kita? Saya yakin setiap daripada kita dapat memikirkan beberapa keputusan penting, pilihan-pilihan penting yang telah kita buat dalam hidup kita, yang pada akhirnya kita sangat-sangat sesali. Bahkan sebagian daripada kita ada di antara kita di saat ini, yang sedang menghidupi akibat, konsekuensi daripada pilihan-pilihan kita sampai hari ini. Tapi apapun itu kita tahu saat ini, bahwa setiap keputusan yang kita ambil akan sangat menentukan bagaimana hidup kita saat ini, terutama hidup kita ke depan. Dan Tuhan ingin berbicara hari ini dan membawa kita kepada satu keputusan yang sangat-sangat penting. Bukan menurut apa yang kita anggap penting, tapi menurut Tuhan apa yang Dia anggap sangat penting. Dan Dia ingin berbicara ini melalui sekali lagi apa yang kita lihat daripada pengajaran Tuhan Yesus tentang seorang anak yang hilang. Kita baca bersama dari kitab Lukas, kembali kita buka lagi pasal 15 dan kita akan baca dari ayat 11 dan sampai kepada ayat 15. Kita baca, Yesus berkata lagi, ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kepada yang bungsu, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu setelah menerima hartanya, menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup yang berfoya-foya. 14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja
pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya, mau bahkan memberikan kepadanya. Ada 3 keputusan yang dibuat oleh sang anak bungsu ini. Dan ketiga keputusan ini, keputusan demi keputusan menghasilkan kehidupan yang makin lama makin terperosok dan akhirnya membawa si anak bungsu ini kepada tingkat paling rendah, keadaan paling buruk di dalam hidupnya. Yang seharusnya dia tidak berada di situ. Dan sewaktu saya belajar tentang keputusan dari anak bungsu ini, saya tahu bahwa tanpa kita sadari dan Tuhan tidak kebetulan memberi contoh melalui hidup seorang anak bungsu, karena banyak daripada kita hari ini, sengaja atau tidak sengaja, banyak daripada kita yang sedang mengalami dan membuat keputusan sama seperti anak bungsu ini membuat keputusan. Yang pertama, si anak bungsu ini lebih memilih apa yang ditawarkan oleh dunia ini daripada apa yang Tuhan ingin berkati dia. Yang Tuhan sudah siapkan untuk berkati dia. Dia meminta sang ayah untuk menjual harta ayahnya supaya dia mendapat bagian daripada warisan yang dia rasa dia berhak untuk menerimanya. Dengan kata lain, si anak bungsu ini lebih memilih untuk mempunyai harta yang dikumpulkan oleh keluarganya, mempunyai fasilitas yang datang dengan harta itu, dan nama besar daripada sang ayah sendiri, dan dia mau menikmatinya dengan bebas. Tapi dia menolak bapaknya sendiri. Dia menolak keluarganya, dia mau hartanya, tapi dia tolak pemilik hartanya, pemberi hartanya, dia tolak bapaknya. Jika kita berbicara tentang warisan, di zaman waktu Tuhan Yesus berbicara tentang ini, dan saya percaya bahkan sampai zaman sekarang, jika Anda adalah notaris, Anda tahu, Anda adalah seorang ahli hukum, Anda tahu, bahwa warisan tidak diberikan sebelum orang yang mewariskan itu meninggal dunia, betul? Warisan, namanya warisan, itu terjadi, diwariskan pada saat yang memberi warisan meninggal dunia. Dan sangat-sangat aneh jika kita lihat bahwa sikap sang anak bungsu ini memaksa sang ayah, bahkan pada saat sang ayah hidup, untuk mencairkan warisannya. Bayangkan jika anak Anda datang hari ini dan berkata, "Papa, nanti kalau Papa meninggal warisan Bapak mau kasih saya, sekarang aja kasih saya." Bagaimana perasaan Anda? Saudara, jika Anda menjadi ayah, dan saya tahu untuk kebudayaan Tuhan Yesus zaman itu sama seperti anak berkata, "Papa, kamu mati aja sekarang, supaya aku bisa dapat uangnya Papa." Suatu sikap yang sangat mementingkan apa yang dia pentingkan dan sangat menyakiti hati seorang ayah. Tentang warisan yang kedua, saya membaca kata warisan di dalam ayat ini ditulis dengan kata bios. Bios juga adalah dasar kata dari biologi. Bios artinya kehidupan. Dengan kata lain, warisan yang dimaksud pada zaman Yesus bukan hanya seperti yang warisan kita bayangkan hari ini. Hari ini jika kita bayangkan warisan, kita bayangkan dalam bentuk aset, dalam bentuk uang, dalam bentuk warisan di zaman Yesus adalah bukan hanya uang atau harta, tapi sesuatu yang membawa kehidupan bagi suatu keluarga. Di zaman Yesus warisan bentuknya bukan tunai atau bukan barang berharga. Warisan di zaman Yesus itu sebenarnya bentuknya adalah tanah. Dan tanah adalah bentuk perjanjian Tuhan yang dia berikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan dia pimpin Israel dengan Musa dan Yosua masuk ke tanah perjanjian. Orang Israel yang masuk di dalamnya, dari situ diturunkanlah warisan-warisan itu. Tanah yang menurut janji Tuhan penuh dengan susu dan madu. Warisan bagi zaman Yesus adalah tanah yang Tuhan berikan. Bukan hanya sekedar kekayaan,
tapi menjadi kepercayaan Tuhan, menjadi sumber nama besar keluarga itu, menjadi sumber pencaharian dan masa depan. Dan si anak berkata, cairkan warisanku. Waktu dia berkata itu maksudnya gini, masa depanku, uang, keluarga ini, saya tidak peduli. Jadikan itu uang supaya saya dapat menikmati. Dengan kata lain, kehormatan sang ayah, dia tidak peduli. Nama besar keluarga, dia tidak peduli. Bagaimana kehidupan ke depan, dia tidak peduli. Yang dia peduli hanya dia dapat mendapatkan apa yang dia perlukan untuk mendanai apa yang dia mau lakukan. Dia tidak peduli perasaan sang bapak, dia tidak peduli perasaan sang saudara. Bayangkan betapa luar biasa kerinduan atau keinginan sang anak bungsu itu. Mengutamakan apa yang dunia ingin tawarkan lebih daripada berkat yang Tuhan berikan. Dan sampai dia kehabisan harta warisan itu, setelah dia foya-foyakan, dia baru sadar bahwa dia sudah menghilangkan harta yang paling berharga dalam hidupnya. Saudara, hari ini banyak daripada kita yang melewatkan hari-hari kita, mengejar apa yang kita anggap penting bagi hidup kita, apa yang kita anggap berharga karena dunia menunjukkan itu betapa berharganya bagi kita. Tapi untuk mendapatkan hal itu kita mengorbankan begitu banyak hal yang berharga dari hidup kita. Kita mengorbankan keluarga kita. Kita mengorbankan orang-orang yang mengasihi kita. Kita menyakiti mereka demi untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kita bahkan mengorbankan diri kita untuk mendapatkan apa yang kita rindu kita lihat di dunia ini. Kita mengorbankan martabat kita, kita mengorbankan kesehatan kita mengorbankan integritas kita. Banyak hal yang kita korbankan. Hanya untuk sekedar seperti anak itu, ingin mendapatkan sesuatu yang dia kejar di dunia ini. Tapi seperti anak itu juga, ternyata pada akhirnya setelah dia mengorbankan segalanya, dia tidak mendapatkan apa yang dia kejar dengan semua harta yang dia telah habiskan, semua masa depan yang dia telah pertaruhkan untuk mendapatkan itu. Hari-hari ini banyak orang-orang, anak-anak Tuhan bahkan, yang telah mengorbankan segala-galanya untuk mendapatkan sesuatu yang Anda rindukan dari dunia itu. Saya tidak tahu apa itu. Apakah kenikmatan, apakah nama besar. Tapi pada akhirnya semakin Anda lakukan itu, semakin hidup Anda malah kehabisan segalanya. Anda menjadi bangkrut. Bangkrutnya bukan di kantong, tapi bangkrutnya di sini dan bangkrutnya di sini. Beban terbesar anak-anak Tuhan hari ini sebenarnya bukanlah beban ekonomi, tapi beban di sini dan di sini. Mengapa? Karena di sini sudah kosong. Tidak ada lagi yang dapat membuat Anda mampu untuk melihat kebaikan. Ini suara Tuhan yang pertama. Si anak bungsu membuat keputusan. Lebih memilih dunia ini, membayar, memakai harta, apapun yang Tuhan berikan. Dan dia tidak menemukannya. Yang dia temukan adalah kekosongan yang begitu habis-habisan. Keputusan kedua dari si anak bungsu yang dia ambil itu adalah dia lebih memilih untuk menyenangkan dirinya dulu lebih dari segalanya daripada memperhatikan atau mengasihi hidup orang-orang yang benar-benar mengasihi dia. Dikatakan di ayat itu setelah beberapa hari kemudian di ayat 13, anak bungsu itu setelah mendapatkan harta itu, bayangkan bapaknya ini harus menjual tanah. Dan tanah itu bukan hanya hasil daripada pekerjaan keras daripada sang ayah. Itu datang daripada ayah, daripada sang bapak, dari engkong dari sang bapak, dari nenek moyang dari sang bapak yang dijaga dan dihargai sampai saat itu. Dan dia jual itu karena si anak memaksanya. Dan setelah mendapatkan itu, kehilangan nama besar, kehilangan posisi dalam masyarakat. Anak itu tidak menghormati orang tua dengan angkuh, dengan tidak pernah memandang ke belakang.
dia meninggalkan sang ayah secepat mungkin dan dia pergi sejauh mungkin. Dikatakan di sini, lalu ia pergi ke negeri yang jauh. Dia tidak pergi ke dekat-dekat. Dia pastikan dia pergi ke tempat yang saking jauhnya tidak ada orang yang kenal akan dia. Mengapa dia lakukan itu? Karena dia berusaha dan dia ingin memastikan bahwa dia membawa kemampuan atau uang yang dia akan dapat pakai untuk hidup sebebas-bebasnya, untuk melakukan apapun yang dia tahu salah di tempat yang tidak ada orang kenal dia, tidak ada orang yang dapat koreksi dia, dan dia tidak perlu mempertanggungjawabkan lagi. Dengan kata lain, dia ingin pergi dan menikmati tanpa konsekuensi, tanpa peduli konsekuensinya lagi. Dia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi ayahnya yang mengganggu dia. Tidak ada lagi orang-orang yang memperhatikan dia, mengingatkan dia apa yang salah. Mungkin dia berpikir, jika aku pergi jauh, kalau di rumah aku hanya si boy. Tapi sekarang dengan uang yang ini, kemanapun aku pergi, aku bukan si boy, aku si bos. Dan dengan itu, dia memilih mengutamakan kesenangan, mengutamakan materi yang dia dapat pakai untuk mendapatkan semua yang dia mau dalam hasratnya, dalam nafsunya. Tapi dia mengorbankan setiap orang yang benar-benar mengasihi dia. Si anak bungsu ini, dia lebih memilih persahabatan dan penghargaan dari dunia. Lebih daripada didikan orang benar yang benar-benar mengasihi dia. Dia memilih identitas yang dia bisa dapatkan dari dunia. Lebih daripada identitas yang sebenarnya Tuhan tetapkan kepada dia. Yang datang daripada orang-orang takut akan Tuhan di dalam rumahnya. Dan apa yang terjadi dengan anak ini? Apa yang terjadi saat dia berpikir, saat dia meninggalkan bapaknya, dia dapat menjadi I can become who I am. Who I truly am. Yang aku benar-benar seperti diriku, seperti jati diriku. Semakin dia melarikan diri daripada siapa dia sebenarnya dalam kebenaran Tuhan, semakin dia kehilangan jati dirinya. Semakin dia tidak punya rasa damai. Semakin dia tidak mengalami lagi apa yang dulu dapat membuat dia tidur dengan nyenyak. Saat ini dia harus beli segala macam untuk dapat membuat dia tidur dengan nyenyak. Dan itu pun dia tidak dapat tidur dengan nyenyak. Dan pada akhirnya dia benar-benar tidak dapat tidur sama sekali. Tidak mempunyai tempat beristirahat sama sekali. Saya rasa waktu anak ini bangkrut, dia bukan hanya bangkrut secara kantong. Tapi dia mengalami emotional breakdown. Dia mengalami mental breakdown. Dia tidak dapat melihat apapun lagi dalam hidupnya. Oleh karena itu dia yang begitu tinggi posisinya menjadi anak seorang tuan tanah. Dia tidak peduli lagi kalau dia harus kasih makan babi. Saya yakin dia masih bisa melakukan banyak hal selain kasih makan babi. Tapi yang bangkrut bukan hanya lagi kantongnya. The whole thing habis. Saat kita memilih, saudara, untuk menolak kasih dan otoritas Tuhan dalam hidup kita. Saya nggak tahu hari ini, bagi Anda pun, bagi Anda dengan saya, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Apakah masih ada tempat dalam hidup kita yang 90% untuk Tuhan, 10% ini adalah my personal space Tuhan. Di sini aku lakukan apa yang aku mau. Gak ada urusan Tuhan di dalam sini. Aku akan berusaha sebaik-baiknya di 90%, tapi ini daerahku. Aku lakukan apa yang aku mau. Engkau tidak ada bagian di sini. Hati-hati jika Anda masih menyimpan hal-hal ini. Karena di tempat inilah kegelapan itu berkuasa. Dan saat kita menyerahkan otoritas di tempat tersembunyi ini, menyembunyikan diri, menyembunyikan ini dari Tuhan. Satu hal yang mulai terjadi, kita mulai kehilangan kuasa Tuhan yang melindungi kita. Kita mulai kehilangan hadirat Tuhan. Karena memang kita sengaja menyimpan satu tempat yang kita tidak izinkan hadirat Tuhan untuk menguasainya. I don't know what it is for you. Apa yang kau lakukan dalam ruangan tersembunyi pada saat tidak ada orang melihatnya. Apa yang kau rencanakan dalam pikiranmu yang paling dalam, yang kau tidak pernah ceritakan pada orang yang tidak melibatkan Tuhan. Apa yang kau sembunyikan dari suamimu, apa yang kau sembunyikan dari istrimu.
Orang tua, apa yang kau sembunyikan dari anakmu? Anak, apa yang kau sembunyikan dari orang tuamu? Apa yang kau sembunyikan dari Tuhan? Di tempat itulah engkau mulai kehilangan hadirat Tuhan. Dan dengan perginya hadirat Tuhan, engkau kehilangan kekuatanmu dalam hidupmu untuk melakukan yang benar. Firman Tuhan berkata bahwa yang tahu hal yang benar, semuanya tahu. Tapi tidak semuanya mampu melakukan yang benar. Mengapa tidak mampu? Karena ada tempat di dalam hidup kita yang memang kita tidak izinkan. Kuasa itu membuat kita lakukan yang benar. Disitulah kelemahan kita. Akhirnya Anda menjadikan diri Anda tanpa perlindungan. Hidup Anda tanpa perlindungan kebenaran Tuhan dan hadirat Tuhan adalah hidup yang berjalan bukan menuju kemuliaan Tuhan, tapi kehancuran. Yang ketiga, anak bungsu lebih memilih kenikmatan dunia, lebih memilih nafsu yang dia dapat puaskan daripada hidup yang benar dan yang kudus. Dikatakan ayat 13b, dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Saudara, kita hari ini hidup di tengah-tengah dunia yang membiasakan kita untuk merasa berhak mengalami kepuasan yang kita cari. Kemanapun kita pergi, kita akan vote, kita akan memberi vonis kita untuk membeli barang atau pelayanan yang apa saudara? Satisfaction, guaranteed. Jika tidak ada garansi satisfaction, kepuasan, Anda tidak akan beli kan? Kita sudah terbiasa untuk memberikan yang terbaik dari hidup kita untuk kepuasan kita. Dan hari ini bukan hanya untuk kepuasan kita, tapi kepuasan kita yang harus dipuaskan saat ini juga. Dan itulah yang anak bungsu ini lakukan. Dia tidak peduli apapun konsekuensi jangka panjang. Dia harus mendapatkan apa yang memuaskan dirinya. Walaupun keluarga yang disakitkan, walaupun masa depannya dikorbankan, walaupun dia tahu itu salah. Dia harus puas. Dan harus puas segera. Instant gratification. Kepuasan yang segera. Dan hari ini banyak daripada kita, saudara. Kita tidak mampu bersikap benar dan melakukan yang benar. Bukan karena Tuhan tidak ingin menguatkan kita. Tapi kita sendiri yang sudah tercandu dengan kebiasaan kita untuk mendapatkan apa yang memuaskan kita dan tidak peduli konsekuensi jangka panjang, kita harus lakukan itu. Banyak yang dibutakan dengan gaya hidup yang dosa, bukan karena tidak tahu itu dosa, tapi karena memang lebih mengutamakan kenikmatan yang segera pada saat itu. Banyak pernikahan yang hancur karena suami beralasan tidak dapat mempunyai hubungan yang baik dengan istri di rumah. Dan pergi dengan wanita lain. Banyak wanita yang mencari suami yang lebih baik, lebih melindungi, karena tidak dapat tahan lagi. Banyak orang-orang yang menyerahkan integritas dirinya. Supaya dapat segera menikmati berkat finansial, berkat kesuksesan. Banyak orang yang membuat orang lain jatuh dalam dosa, anak-anak Tuhan pun. Supaya orang dan dia dan dengan iming-iming cepat kaya. Hari-hari ini banyak investasi-investasi yang menjanjikan jika Anda masukin uang segini, Anda akan dapat segini setiap bulan, segini setiap bulan. Dan Anda tahu itu tidak benar. Karena Anda adalah pengusaha, Anda tahu untuk margin tidak mudah. Anda tidak peduli itu salah selama dia dapat memberikan Anda keuntungan tiap bulan yang besar. Dan bahkan jika Anda dapat mengajak orang lain, yang mereka investasi Anda juga dapat sebagian. Anda tidak peduli benar. Yang penting Anda dapat cepat mendapatkannya. Banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan bukan tidak tahu apa yang dia lakukan salah, tapi tidak sanggup untuk melakukan yang benar. Karena sudah terlalu terbiasa kecanduan memuaskan dirinya tanpa menunggu Tuhan. Dan itulah yang terjadi dengan anak bungsu ini. Lukas 15:14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan
di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Melarat anak bungsu ini bukan melarat di kantong, saudara. Di Indonesia susah hidup melarat sekarang. Tapi sangat mudah tidak pernah merasa cukup. Sangat mudah untuk selalu membuat komplain bahwa aku tidak punya seperti apa yang dia tidak punya, yang punya. Selalu memikirkan bahwa aku harus dipuaskan. Dan jika Anda berpikir seperti itu, Anda akan hidup seperti orang yang dalam bencana kelaparan, Anda akan hidup seperti orang melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Anda tahu mengapa Tuhan Yesus memakai contoh babi. Mengapa bukan ladang keledai? Karena babi adalah binatang yang sudah makan tapi tidak pernah rasa puas. Babi tidak makan untuk kenyang, babi makan untuk makan. Babi adalah jenis binatang yang jika ada apapun yang dia bisa makan, bahkan kotorannya, dia akan makan. Sekenyang apapun dia akan terus makan. Karena tidak pernah belajar rasa puas, karena tujuan yang utama adalah memuaskan keinginannya untuk makan, bukan untuk kenyang. Saat si anak bungsu memberi makan babi, sebenarnya Tuhan Yesus sedang berkata, itulah banyak daripada kita. Babi itulah anak bungsunya yang tidak pernah puas dan tidak pernah mau makan. Dan babi itu ngelihatnya ke bawah terus. Makan, pokoknya harus puas. Tidak peduli itu sekotor apa, pokoknya makan. Izinkan Tuhan berbicara pada kita hari ini, saudara. Banyak yang hari-hari ini, dia ingin kita untuk mengalami hidup dalam kemuliaannya. Bukan hidup di tengah-tengah lumpur pengejaran kita akan apa yang memuaskan kita. Amin. Akibatnya, bangkrut total. Si anak bungsu tidak dapat lagi melihat apa yang dapat memberi kehidupan. Dia makan apa saja, dia tidak akan puas. Dia rela melakukan yang terburuk supaya dia dipuaskan dan dia tetap tidak puas. Di titik itulah, saudara, Roh Kudus bekerja, saya tahu. Anak bungsu sadar akan kesalahannya. Dia memutuskan untuk pulang. Tapi satu hal yang sangat menarik jika Anda pelajari, Anda mengerti kebudayaan pada saat Yesus menceritakan ini. Ternyata jika seseorang durhaka memutuskan untuk pulang dan bertobat, hukum agama Taurat tidak mengizinkan anak itu untuk pulang. Di dalam kebudayaan Yahudi pada zaman itu, ada satu upacara yang dibuat, upacara agamawi, yang dibuat khusus untuk anak-anak durhaka yang mau pulang. Nama upacaranya adalah kesasah namanya. Apa itu kesasah? Kesasah adalah pada saat seorang yang durhaka atau seseorang yang telah jatuh miskin karena dengan sengaja melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang buruk, atau hal-hal yang melanggar hukum Taurat. Pada saat orang itu mau pulang ke desanya, tempat asalnya, maka satu persatu kepala keluarga daripada desa itu akan membawa apa saja, bejana tanah liat, tembikar, atau apa saja yang bisa dipecahkan. Dan sebelum orang itu dekat kepada desa itu, mereka cepat-cepat ke tempat itu supaya dia tidak masuk ke desanya dan menghancurkan tanah liat itu di kaki orang itu. Satu demi satu, setiap kepala keluarga yang mewakili orang-orang tua di desa itu akan menghancurkan tanah liat di kaki orang durhaka yang mau pulang. Dengan kata lain, aku memutuskan hubungan dengan engkau, karena engkau memang tidak layak, engkau berdosa, engkau durhaka, jangan injak kaki di tempat ini. Dan jika kita tahu apa yang anak ini lakukan pada sang ayah, sebenarnya orang pertama yang paling berhak melakukan kesasah kepada si anak bungsu, guess what? Adalah sang ayah, betul? Anak durhaka yang pulang. Berani-berani kamu pulang. Tapi sang ayah membuat pilihan yang berbeda. Karena ayah yang membuat pilihan ini juga menceritakan apa yang Bapa surgawi memilih untuk lakukan kepada Anda dengan saya jika hari ini kita dapat pulang kepada Dia.
Dia tidak akan menyambut kita dengan kesasah. Ini yang dia lakukan. Lukas 15:20-24. Maka bangkitlah sang anak bungsu dan ia pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya, sang bapa telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, kata belas kasihan dalam bahasa aslinya bukan hanya sekedar dua kata belas dan kasihan. Tapi kata itu digambarkan adalah seperti suatu emosi yang dia tidak hanya dalam pikiran, tapi dia rasakan dari perutnya bergetar sampai membuat dadanya penuh, sampai membuat seluruh badannya bergetar. Suatu cinta kasih yang dia tidak dapat tahan lagi, yang sehingga membuat dia merasakannya secara fisik. Itu definisi sebenarnya, terjemahan daripada kata belas kasih itu. Kemudian ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dan kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapak, aku tidak layak lagi disebut anak Bapak." Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang, didapat kembali." Maka mulailah mereka bersuka cita. Jika dunia menganggap anak bungsu ini memang layak terima karma daripada apa yang dia lakukan, Bapak tidak melihat anak bungsu ini dengan sudut pandang yang sama. Sang Bapak lihat apapun yang dia telah lakukan, dia adalah anak yang aku kasih. Dan aku ingin tunjukkan, I love him no matter what. Ada amin? Saya sangat senang dengan kata Bapak berlari. Dalam bahasa Indonesia kekurangan kosakata. Dalam bahasa Inggris dia tidak katakan the father runs. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan the father race. Beda antara race dengan run. Run itu begini. Race itu begini. Amin. Seperti orang berlomba. Mengapa sang Bapak race? Tahukah Anda pada zaman itu, jika seorang yang telah berumur senior, dia adalah orang yang dituakan dan dihormati. Dan salah satu penghormatan atau sikap terhormat daripada orang zaman itu adalah dia dilarang memperlihatkan tumitnya. Lain dengan zaman ini. Jika zaman ini Anda perlihatkan tumit, itu trendy namanya. Makanya selalu saya kelihatan tumitnya ya. Zaman itu jika tumit Anda kelihatan, Anda sedang mempermalukan dirimu. Untuk seorang ayah, maka hari ini jika Anda ke negara Timur Tengah, di mana nilai itu masih sama, Anda akan lihat orang-orang terhormat selalu memakai jubah yang panjang, tidak pernah kelihatan tumitnya. Anda ke Dubai, Anda ke Arab Saudi, Anda ke tempat yang masih memakai jubah, orang yang paling tinggi tidak pernah kelihatan tumitnya. Tapi apa yang Bapak ini lakukan? Dia tidak peduli apapun orang katakan, dia hanya peduli apa yang anaknya akan rasakan. Bahwa dia ingin anaknya tahu. He will do everything supaya anak ini tahu dia disayangi. Dia angkat dia punya jubah. Dia perlihatkan tumitnya, dia tidak peduli. Dia berlari, saudara. Saya harus turunkan ini. Dia berlari. Dan dia harus menunjukkan, bukan hanya kepada anaknya, tapi pada semua orang. Bahwa walaupun anak ini salah, dia mengasihi dia. Amin. Itulah hati Bapak kita kepada kita. Itulah Bapak yang mengambil keputusan. Apapun dia tidak peduli. Dia tidak menjadi Bapak yang choose revenge. Dia bukan Bapak yang memilih balas dendam. Dia Bapak yang memilih untuk mengampuni. Satu lagi yang really breaks my heart. Saat saya mulai mengerti mengapa sih Bapak lari. Ternyata dia tidak hanya berlari untuk menyatakan dia mengasihi anaknya. Si Bapak berlari karena kesasah. Dia berlari bukan karena kesasah, dia ingin yang pertama memecahkan bejana tanah liat di kaki anaknya. Tapi dia berlari supaya dia dapat segera memeluk anaknya sebelum orang-orang desa datang memecahkan bejana di kaki anaknya. Supaya mereka yang mau menghujat anaknya melihat bahwa dia telah menerima anaknya dulu. Mereka tidak dapat menghancurkan anaknya lagi. Dia mengorbankan harga dirinya supaya anaknya
tidak dihancurkan, dituduh, dihina, walaupun anaknya salah. Itulah Bapa kita. Itulah Allah Bapa di surga. Amazing grace that saved a wretch like me. Dia kirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Jika Anda membaca di kisah itu, di kisah itu ada anak sulung yang cemburu karena adiknya dipestain sama ayahnya. Yesus adalah anak sulung sejati yang Tuhan Allah Bapa mengirimkan kepada kita. Tahukah Anda, Yesus telah menjadi raja dari segala raja. Dia punya mahkota, dia punya jubah kebesaran, dia punya cincin kerajaan, dia punya sepatu yang membawa otoritas. Tapi Yesus yang karena Bapa begitu mengasihi engkau, dia merelakan segalanya. Dia mengirim anaknya yang tunggal. Yesus berkata, ambil mahkotaku, taruh di kepala orang-orang berdosa itu. Pakaikan aku mahkota berduri itu. Ambil jubahku, bagi-bagi jubahku. Supaya mereka bisa pakai jubah itu, dikembalikan statusnya menjadi anak-anak Allah. Biarkan aku yang seperti penyamun yang disalib, dipermalukan, telanjang di kayu salib. Ambil otoritasku. Dunia mengolok-olok Yesus, siapa engkau raja orang Yahudi? Tapi raja itu mati supaya Anda menjadi anak-anak kerajaan Allah. Hari ini Tuhan sangat peduli akan apapun keputusan yang kau telah pernah perbuat dalam hidupmu. Tapi ada satu keputusan yang dia sangat rindu untuk Anda ambil. Yaitu keputusan bahwa jika Anda berpikir apa yang kau lakukan telah memenjarakan engkau dalam dosa. Memenjarakan engkau dalam konsekuensi daripada itu. Dan Anda saat ini merasa sudah cukup baik. Atau Anda merasa mengambil keputusan yang baik. Kita masih tidak ada apa-apanya jika kita tidak memutuskan untuk jadikan dia sekali lagi Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena saya membawa firman ini dengan pesan ini. Saya menangkap hati Tuhan. Dia tidak rela jika Anda meninggalkan ruangan ini tanpa mengalami dipenuhi kembali atau mengalami untuk pertama kalinya. Bagaimana rasanya didekap, dipenuhi, dipuaskan, dibersihkan daripada segala tuduhan, segala kekecewaan, segala ketakutan, segala apapun yang selama ini menghantui kehidupanmu yang tidak datang daripadanya. Dia ingin memenuhi hidupmu sekali lagi. Dia seperti seorang bapak yang sedang berlari ingin mendekap engkau. Dia ingin mengundang Anda membuat keputusan untuk menerima amazing grace, kasih karunia Dia yang begitu luar biasa.